Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam pelajaran PJOK kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang permainan bola kecil, ya. Di sini yang kita akan bahas pertama kali untuk permainan bola kecil adalah permainan kasti. Mungkin di semester sebelumnya kita sudah pernah membahasnya, ya. Namun di sini ada beberapa sedikit tambahan, ya, sesuai dengan LKS kalian. Oke, langsung saja Bapak akan jelaskan. Di sini untuk gerakan dasar pertama adalah melambungkan bola. Maksudnya melambungkan bola adalah melambungkan bola pada permainan kasti merupakan tugas seorang pelambung, ya. Jadi dia melemparkan bola kepada pemukul. Nah, itu tugasnya pelambung. Bola ini diarahkan ke arah pemukul dengan ayunan dari bawah dengan menggunakan satu tangan, ya. Jadi memukulnya dengan satu tangan bagi pemukul, seperti itu. Dan pelempar pun juga menggunakan satu tangan. Pada proses ini pelambung harus dapat melambungkan bola kasti lurus ke bawah dan ke atas yang harus sesuai dengan permintaan dari pemain yang akan melakukan pukulan, ya. Jadi gerakannya dimulai dari bawah, kemudian diangkat ke atas sampai sekitar dada, baru bola dilepas, seperti itu. Di sini cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, bola dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Kedua, badan menghadap ke teman yang akan melakukan pukulan. Tiga, langkahkan kaki kanan sebanyak satu langkah ke depan. Keempat, lakukan ayunan bola menggunakan tangan kanan. Kelima, lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul, ya. Jadi bola dipegang dengan menggunakan tangan kanan atau salah satu tangan yang paling kuat atau yang biasa kalian gunakan. Jika kalian kidal, ya berarti tangan kiri, seperti itu. Kemudian badan menghadap ke teman yang melakukan pukulan. Di sini sebenarnya bukan teman tapi lawan, ya, karena kan ini pertandingan antar dua tim, ya. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki sebanyak satu langkah ke depan, ya. Jadi satu kaki ke depan. Misalkan kalian melempar tangan kanan, berarti kaki kanan ke depan. Kalau melempar dengan tangan kiri, berarti kaki kiri ke depan, dan yang satunya di belakang, seperti itu. Kemudian lakukan ayunan bola menggunakan tangan kanan. Itu jika kalian menggunakan tangan kanan. Ayunannya dari belakang menuju ke bawah, kemudian dilepas ketika sudah sampai ke atas sekitar depan dada, ya. Bolanya dilepas ketika sudah di depan dada. Kelima, lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul. Oke. Jadi kalau tidak sesuai permintaan pemukul, biasanya akan terjadi pelanggaran, seperti itu, dan diulangi kembali. B. Teknik memukul. Memukul bola merupakan salah satu teknik dalam permainan kasti. Memukul bola dapat dilakukan dengan keras atau lemah. Hal ini bergantung pada tujuannya. Memukul bola bertujuan untuk mengubah arah bola. Sebelum bola dipukul, bola harus dilempar atau dilambungkan terlebih dahulu dari jarak tertentu. Nah, ini tadi yang pertama, ya, tugasnya dari pelambung. Kemudian mintalah temanmu untuk melempar bola. Beberapa berikut ini, ya, beberapa teknik memukul bola pada permainan kasti bagi berikut. Teknik pukulan lurus, ya. Sini cara melakukannya. Posisi badan menghadap lambung, ya, jelas. Kedua, stik pemukul dipegang dengan kuat dan posisi kaki terbuka, ya. Bukanya selebar bahu, ya, tidak usah terlalu lebar. Kemudian sebelum memukul bola, mintalah pada pelambung agar bola yang datang lurus mengarah ke dada dan tidak terlalu cepat, guna menghasilkan pukulan yang keras. Ayunkan tangan diikuti gerakan badan, ya. Jadi untuk tambahan tenaganya, ya, jika tangan kurang
Ketika tangan merasa kurang, maka badan membantu untuk mendorong, ya, supaya pukulannya semakin kencang dan jauh. Keempat, posisi kaki disesuaikan dengan gerakan tangan. Apabila tangan kanan memukul, maka posisi kaki kiri di depan dan sebaliknya, ya. Jadi disesuaikan dengan posisi memukul kita, ya. Kalau tangan kanan yang memukul, berarti kaki kiri di depan. Kalau tangan kiri yang memukul, kaki kanan di depan, seperti itu. Kemudian yang kedua, teknik pukulan melambung atau atas, ya. Cara melakukannya, pertama, posisi badan tegak dengan kedua kaki terbuka, ya, sama dibuka juga. Kemudian kedua, tangan yang memegang stik pemukul mengayun dari bawah ke atas, ya, seperti gerakan si pelempar. Nah, tadi kalau pelempar kan dari belakang kemudian diayun ke bawah, kemudian ke atas sampai depan dada, sama seperti itu. Kemudian pandangan agak ke atas mengarah bola yang akan dipukul. Tangan genggam stik pemukul dengan baik, ya, supaya tidak terlepas. Karena kalau terlepas dan lepas, keluar dari zona pemukul, biasanya terjadi pelanggaran, ya, kalau ada wasitnya. Kemudian yang kelima, posisi kaki disesuaikan dengan gerakan tangan. Apabila tangan kanan memukul, maka posisi kaki kiri di depan, sama ya kayak tadi. Jadi tangan kanan mukul, kaki kiri di depan. Tangan kiri mukul, kaki kanan di depan. 3. Teknik pukulan samping. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, posisi badan agak miring dan menyamping, ya. Jadi posisinya miring, bukan kayak pukulan lurus dan pukulan melambung atau atas, yang dia posisi badannya menghadap ke pelambung dan lurus ke depan, ya. Tapi ini posisinya miring ke samping. Tergantung tangan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kanan berarti ke samping kanan, kalau kita menggunakan tangan kiri berarti ke samping kiri, seperti itu. Asal tidak melewati batas kotak pemukul. Oke. Kedua kaki terbuka, sama seperti pukulan atas. Misalnya memukul dengan tangan kanan, posisi kaki kanan berada di depan. Kemudian bola dipukul sekuatnya dengan arah menyamping, seperti itu. Oke, selanjutnya C. Mematikan lawan dengan bola. Pada permainan kasti, setiap regu penjaga harus mampu mematikan regu pemukul. Maka mematikan regu pemukul yaitu sebagai berikut. Pertama, mematikan lawan dengan cara melempar pelari, ya. Ketika dia sudah memukul, biasanya kan dia akan berlari ke base atau tempat-tempat yang mereka harus singgah, ya. Nah, sebelum mereka singgah di situ, kita harus mengenai bolanya ke pelari itu, ya, pada pemukul itu. Atau misalkan sebelum pemukul itu ada temannya yang sudah duluan di depan, berlari duluan. Nah, kita boleh juga mengenai temannya yang satunya atau yang lain, ya, asalkan dia lebih dahulu, ya. Jadi dia adalah pemukul yang pertama atau pemukul sebelum si pemukul kedua atau ketiga, ya. Kedua, menangkap langsung bola yang dipukul, ya. Bolanya langsung ditangkap, menangkap bola langsung dipukul, ya. Bola langsung ditangkap setelah dipukul. 3. Membakar ruang bebas jika ruang bebas kosong, itu. Kemudian yang ke D. Menghindar dari lemparan lawan. Regu pemukul dalam permainan kasti harus mampu menghindari lemparan lawan. Cara menghindar dari lemparan lawan dengan berlari. Adapun berbagai variasi berikut, yaitu sebagai berikut, ya. Pertama, berbagai teknik berlari harus dikuasai saat bermain. Zigzag, lari kencang, seperti itu, ya. Kedua, berlari menjauhi arah
pukul bola, ya, supaya tidak terkena kita atau supaya tidak terkena pemukul sebelumnya yang bertugas sebagai pemukul. Ketiga, ketika dikejar oleh penjaga lapangan, maka kita berlari dengan berkelok-kelok, loncat ke atas saat dilempar dan menjatuhkan diri, ya. Tujuannya untuk menghindar dari lemparan regu pelambung, seperti itu. Keberhasilan permainan kasti ditentukan oleh cara menyelamatkan diri lemparan bola. Berbagai teknik berlari harus dikuasai saat bermain. Dengan demikian regu pemukul terhindar dari lemparan bola. Oke, untuk hari ini materinya ini saja, ya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas karena di LKS kalian masih ada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang permainan bulu tangkis dan permainan tenis meja, ya. Insyaallah setelah itu kita ada penilaian harian atau latihan soal, ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya melalui Japri ke Bapak, ya. Langsung ke WhatsApp Bapak. Baik, jika ada yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang kurang, Bapak mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.